Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Suamiku merantau 3 tahun tak pernah pulang. Seketika hancur saat kutemui isi kamarnya. Ternyata mengarungi kehidupan rumah tangga memang dihadapkan dengan sekelumit permasalahan. Tak terkecuali permasalahan ekonomi sering sekali menjadi pemicu retaknya rumah tangga pasangan yang sudah menikah. Kisah haru pun dialami oleh Pak Sutri yang telah dikaruniai 3 orang buah hati yang masih mungil. Karena desakan ekonomi, sang suami pergi mencari nafkah dan meninggalkan istri dan ketiga buah hatinya. Namun setelah 3 tahun berlalu, kenyataan memilukan harus terbongkar saat sang istri dan mertuanya memergoki tempat sang suami tinggal selama bekerja. Selanjutnya apa yang terjadi? Seperti sripoku.com kutip dari cerpen.co.id, berikut kisah selengkapnya. Aku dan suamiku telah menikah selama 7 tahun. Karena kita sama-sama berasal dari kota kecil, pandangan kami berdua pun selaras. Suamiku bukanlah orang kaya, tapi dia memiliki sifat yang jujur, berkualitas, dan pekerja keras. Dulu sewaktu pacaran, dia pernah berkata padaku, "Aku harus menghasilkan banyak uang supaya suatu saat kita telah menikah, aku bisa membahagiakan kamu." Perkataan dari kesungguhannya benar-benar membuatku tertegun, hingga aku pun mantap menerimanya menjadi suami. Belum lama ini kami dikaruniai seorang anak perempuan. Namun ketika anak perempuan kami sudah mulai bisa berbicara, ibu mertua mendesak kami untuk memiliki bayi lagi, dan pastinya diharapkan laki-laki. Sebenarnya aku sendiri belum ingin punya anak lagi karena kondisi keluarga yang sedang sulit. Tapi Tuhan mendukung kami dan memberikan kami seorang anak laki-laki yang sangat imut. Tapi kenyataan tetaplah kenyataan. Setelah memiliki anak kedua, beban ekonomi kami semakin berat. Meski mertua memperlakukan kami dan anakku sama, tapi sebenarnya kami sangat kesulitan menanggung beban kehidupan. Suatu hari suamiku berkata, "Istriku, hidup kita sulit. Beban ekonomi keluarga kita cukup besar. Aku dengar di desa lain ada orang pergi kerja keluar kota. Penghasilannya tinggi, stabil. Saya juga ingin pergi bersama mereka untuk mendapatkan sejumlah uang untuk membiayai keluarga." Anak laki-lakiku masih berumur 1 tahun. Kali ini dia mau pergi selama 3 tahun. Aku benar-benar tidak setuju, tapi tidak ada cara lain. Aku harus menganggukkan kepala, membiarkan dia pergi untuk mencari nafkah untuk keluarga. Selama 3 tahun sejak dia pergi, aku juga tidak pernah mengunjungi ibuku. Dan meski aku ingin sekali mengunjungi suamiku untuk mengetahui kondisinya, aku selalu tak bisa. Karena di rumah ada 2 anak dan mertua yang sudah tua. Aku hanya bisa menunggu bayangannya muncul dan mendengarkannya melalui telepon yang sangat jarang. Suamiku tidak pernah pulang selama 3 tahun, tapi dia selalu mengirim uang setiap bulan. Meski jumlahnya tidak banyak, tapi dia masih ingat rumah. Waktu terus berlalu, anak-anakku sekarang sudah masuk taman kanak-kanak. Biaya juga semakin meningkat, ditambah lagi penyakit ibu mertua yang jadi sering kambuh setiap hari. Ibu mertua harus sering minum obat. Uang yang dikirim tidak cukup untuk membiayai semuanya. Jadi aku pun bekerja di tempat penitipan anak sebagai penghasilan tambahan. Anak-anakku sering bertanya, "Ma, Mama kemana? Kenapa Mama dan Papa jarang di rumah?" Mendengar pertanyaan anakku yang polos membuatku sedih, tapi juga tidak tahu bagaimana cara menjawabnya. Aku tidak tega memberitahu mereka bahwa ayah mereka sudah pergi lama. Dia telah pergi selama beberapa tahun dan belum pernah kembali lagi. Anak-anak pun bahkan sudah sampai lupa sama wajah ayahnya sendiri.
Hal yang paling aku khawatirkan adalah aku tidak ingin anakku sedih. Aku harus tegar. Suatu hari ibu mertuaku sedang terlihat sehat dan anak-anak juga sedang libur sekolah. Jadi ibu mertuaku diam-diam memberi kami kejutan, yaitu mencari suamiku. Kami naik kereta api dan memakan waktu 2 hari. Sesampainya di sana aku menelponnya dan dia terdengar kaget seperti tak percaya bahwa aku, ibu, dan anak-anak datang menemuinya. Baru setelah mendengar suara ibu dan anak-anak, dia baru percaya. Dia pun memesankan kami mobil untuk menjemput kami. Setelah beberapa lama menunggu, taksi itu datang dan membawa kami ke tempat yang lumayan jauh, seperti di pinggir kota. Ketika sudah sampai, aku melihat suamiku berdiri di sana. Matanya memerah, bibirnya setengah terbuka seolah hendak mengatakan sesuatu tanpa berkata apa-apa. Sebelum pergi menemuinya, aku pikir aku akan mengatakan banyak hal, banyak bertanya padanya. Tapi sekarang setelah melihat suami tercintaku yang selama bertahun-tahun tidak bertemu, aku tersedak dan tidak mampu mengatakan apa-apa selain diam sambil menatapnya. Air mata mengalir di pipiku, samar-samar aku sadar dia sangat kurus, wajahnya terlihat sangat lelah. Aku mulai mengingat anak laki-laki kecilku dan dengan tergesa-gesa mengatakan kepada anak laki-lakiku, "Panggil dia sayang, dia ayahmu." Suamiku melihatnya dan memeluk anaknya, ada sangat banyak tekanan dan kerinduan untuk dilepaskan. Setelah itu dia membawa kami ke suatu ruangan. Tanpa diduga, baru saja memasuki pintunya saya sudah takut dan sedih. Ruangan itu luasnya tidak lebih dari 10 meter persegi. Nampaknya sudah dibangun sejak lama, dindingnya telah rusak dan retak. Perabotan di ruangan itu tidak lebih dari sebuah tempat tidur dengan selimut katun tua, kompor listrik, dan sebuah kursi. Bajunya masih di pojok, bahkan toilet pun sudah tidak ada lagi. Dia tidak sendiri, mungkin karena penghematan biaya dia berbagi tempat tinggal itu bersama seorang rekan kerja. Baik ibunya dan aku sangat terkejut oleh pemandangan di depan kami. Sungguh tak dapat dipercaya bahwa selama bertahun-tahun hidupnya sangat menyedihkan. Kami tinggal bersamanya selama sekitar 1 minggu dan kemudian sebelum pergi dia berjanji pada anaknya, "Tahun ini ayah pasti akan pulang. Ayah akan membawa mainan untuk kalian." Wah, perjuangan seorang suami demi menafkahi istri dan ketiga buah hatinya sungguh luar biasa. Bagaimana menurut kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.